Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Anna semakin gugup dan mencengkram spray yang di bawahnya saat merasakan benda kenyal menempel di keningnya. Aku memang menginginkanmu, tapi tidak sekarang. Mungkin nanti jika kita sudah halal, bisik Leon dengan pelan dan mesra. Mendengar ucapan Leon membuat tubuh Anna yang menegang kini menjadi lemas. Anna membuka kedua matanya, kemudian memiringkan sedikit wajahnya dan menatap Leon yang juga sedang menatapnya. Karena posisi mereka masih sama, yaitu Anna di bawah kungkungan Leon. "Bagaimana, kau mau menikah denganku?" tanya Leon. "Dasar gila," umpat Anna, kemudian mendorong tubuh Leon dengan kuat agar menjauh darinya. Bruk, Leon menjatuhkan diri di samping Anna, kemudian memeluk Anna dengan kuat. "Ya, apa yang kau lakukan, Leon?" pekik Anna ketika Leon melingkarkan tangannya di perut Anna. "Memelukmu," jawab Leon datar. "Minggir." Anna menarik paksa tangan Leon yang melingkar di perutnya itu. "Tidak mau." Leon malah semakin mengeratkan pelukannya. "Yah," teriak Anna berusaha memberontak. "Hei, kau tidak memakai penutup semangkamu?" Leon terkejut secara tidak sengaja ia menyentuh semangka Anna. "Yah, kau." Anna merona malu dan segera menyilangkan tangannya di depan dada. "Lepaskan tanganmu itu, Leon," kesal Anna. "Sorry," ucap Leon kemudian melepaskan belitan tangannya. Anna segera menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya dan membelakangi Leon. Terlihat sekali jika Anna sedang menangis. Bisa dilihat punggung Anna yang bergerak tak beraturan. "Hey, I'm sorry," ucap Leon dengan tulus, tapi Anna tidak meresponnya. "Baiklah, aku keluar," ucap Leon. Tapi sebelum itu, ia mengecup pucuk kepala Anna yang terlihat dari balik selimut. Saat sudah di luar kamar, Leon duduk di ruang kerjanya sambil menatap telapak tangannya yang tanpa sengaja menyentuh dan sedikit meremat semangka itu. "Kau menodainya dan pasti dia akan semakin membencimu." Leon mengacak rambutnya frustasi. Pagi hari Anna terbangun dan ia sedikit terkejut karena ia tidak berada di kamarnya. Iya, dirinya lupa jika tengah terkunci di apartemen Leon. Anna mendudukkan diri dan menatap sekelilingnya. Tatapannya itu terhenti ketika melihat jas putih dan pakaiannya yang sebelumnya ia letakkan di kamar mandi sudah bersih dan rapi, tergantung di dekat lemari. Siapa yang mencucinya? Apakah Leon? Pikir Anna. Teringat jelas jika dirinya lupa mencuci pakaiannya dan juga underwearnya. Astaga, jika Leon yang mencucinya, berarti dia juga yang mencuci underwearku. Wajah Anna bersemu merah, membayangkan Leon mencuci benda keramat itu. Anna segera turun dari tempat tidur dan membawa pakaiannya itu menuju kamar mandi. Dan benar, di balik pakaiannya itu terselip underwearnya yang berwarna pink. Memalukan. Anna merutuki dirinya sendiri. Kemudian Anna segera membersihkan tubuhnya. Setelah selesai mandi dan berpakaian, Anna segera keluar dari kamar Leon. Anna mengedarkan pandangannya di setiap sudut apartemen itu, tapi ia tidak menemukan Leon di sana. "Kemana pria mesum itu?" gumam Anna, lalu mengayunkan kakinya menuju dapur karena perutnya terasa sangat lapar. Beruntung hari ini dirinya tidak ada jadwal praktek di rumah sakit, jadi dia sedikit merasa lega. Anna memasak mie instan untuk dirinya sendiri. Sepertinya enak." Suara bariton itu mengejutkan Anna. Bagaimana tidak terkejut, Leon tiba-tiba berdiri di belakangnya yang sedang mengaduk mie di dalam panci rebus. "Kau mengejutkanku," pekik Anna, kemudian membalikkan badannya. Anna terperangah ketika melihat penampilan Leon. Bagaimana tidak, tubuh Leon dipenuhi keringat,
Ditambah lagi Leon bertelanjang dada, menampilkan bentuk tubuhnya yang sispek dan kekar. Sepertinya Leon baru selesai olahraga. Wanita mana yang tidak terpesona ketika melihat roti sobek seperti itu, apalagi Anna, wanita normal. Kau terpesona, goda Leon. Tidak, ketus Anna berbohong, kemudian membalikkan badannya lagi untuk menuangkan mie itu ke dalam mangkok. Minggir, aku mau sarapan, Anna berkata tanpa melihat Leon. Aku juga mau, sini kita makan berdua. Leon merebut mangkok yang dipegang Anna, kemudian berjalan menuju meja makan. Dasar pemaksa, umpat Anna sambil menghentakkan kakinya kesal. Kau kan bisa membuatnya sendiri, ketus Anna. Aku lebih suka mie buatanmu, ucap Leon tanpa beban, dan itu membuat Anna semakin kesal. Hes, Anna kemudian membuat mie instan lagi untuk dirinya. Kan sudah aku bilang kita makan berdua, teriak Leon ketika melihat Anna membuat mie lagi. Sampai kapan kita terkurung di sini? Tanya Anna sambil berjalan menuju meja makan sambil membawa semangkok mie. Entah, Leon menaikkan kedua bahunya cuek. Sampai aku mendapatkan hatimu, dan jika aku belum mendapatkan apa yang aku mau, jangan harap kau bisa keluar dari sini. Batin Leon tersenyum licik. Kau itu sepertinya tidak punya beban, setidaknya kau mendobrak pintunya atau kau mencongkel pintunya. Aku tidak mau terjebak dengan pria seperti dirimu di sini. Kesal Anna, selera makannya sudah hilang setelah mendengar jawaban dari Leon. Memangnya aku kenapa? Aku tampan dan kaya. Bahkan di luar sana banyak sekali wanita yang mengejar diriku, ucap Leon datar tapi penuh percaya diri. Cih, jika di luar sana banyak yang mengejarmu, untuk apa kau mengurungku di sini? Bodoh, umpat Anna dengan nada yang teramat kesal dan nafasnya naik turun lantaran sangat emosi kepada pria bule yang ada di hadapannya itu. Bukannya marah, Leon malah terkekeh pelan. Inilah yang disukai Leon dari Anna. Dasar gila, umpat Anna lagi ketika melihat Leon terkekeh. Aku gila karenamu, sahut Leon santai. Hah, Anna mengepalkan tinjunya di udara. Jika Anna tengah terperangkap dengan akal bulus Leon, berbeda dengan Citra yang semakin lengket dengan suaminya. Dad, aku ikut ke kantor ya? Boleh, tanya Citra dengan nada merengek. Boleh, tapi apa nanti kamu tidak bosan? Tanya balik Doni sambil mengusap rambut panjang Citra. Posisi mereka kini tengah berada di ruang makan karena mereka baru selesai sarapan. Tidak, aku janji tidak akan mengganggu pekerjaanmu, ucap Citra dengan nada yang manja. Baiklah, ucap Doni menyetujuinya. Terima kasih, Dedi. Citra beranjak dari duduknya, kemudian mencium Doni. Cup, Citra mengecup bibir Doni dan melumatnya lembut, dan hal itu tentu saja tidak disia-siakan oleh Doni yang dengan cepat menahan tengkuk Citra dan menariknya ke dalam pangkuannya. Dad, nanti kau telat. Citra mendorong pundak Doni agar melepaskan pagutannya. Aku tidak peduli karena aku adalah bosnya, ucap Doni dengan suara seraknya. Kemudian Doni mengangkat tubuh Citra dan membawanya ke kamar. Doni berangkat ke kantor jam 1 siang, sedangkan Citra masih terkulai lemas di atas tempat tidur dan di bawah selimut tebal setelah digempur 2 ronde oleh Doni di pagi hingga menjelang siang. Bahagia banget sih Den, ledek Berati ketika melihat majikannya menuruni tangga sambil bersiul dan senyum di wajah Doni terus merekah. Iya dong Bi, jawab Doni sambil terkekeh. Nanti antarkan makan siang ke kamar Citra ya Bi, pinta Doni kepada Berati. Beres Den, jawab Berati sambil mengacungkan 2 jempolnya. Setelah itu Doni berangkat ke kantor. Jika hari ini tidak ada meeting penting, ia tidak akan berangkat ke kantor.
dan lebih memilih mengkungkung tubuh istrinya seharian dan membuat istrinya itu terus mendesah di bawahnya. "Sial," umpat Doni sambil memukul setir mobilnya. "Kau adalah canduku," gumam Doni tersenyum, lalu memacu kendaraannya menuju kantor. Bi membawa nampan berisi makanan siang ke kamar Citra. Tok tok tok, Bi mengetuk kamar tersebut berulang kali, tapi tak kunjung ada jawaban atau dibuka. Karena takut terjadi apa-apa dengan majikannya, Bi pun memberanikan diri memasuki kamar tersebut. "Astaga," pekik Bi ketika melihat kondisi kamar tersebut seperti kapal pecah. Ditambah lagi Bi melihat Citra masih bergelung di bawah selimut tebal. "Sepertinya habis terjadi gempa bumi lokal," gumam Bi tersenyum, lalu meletakkan nampan berisi makan siang tersebut di atas nakas. Setelah itu Bi keluar dari kamar tersebut. Tidak berselang lama, Citra menggeliat dan mulai membuka kelopak matanya. Tatapan Citra menyusuri sudut kamarnya. Ia mencari keberadaan Doni. Kemudian Citra mengambil ponselnya yang tergeletak di samping bantalnya dan kemudian menghubungi Doni. "Sayang," rengek manja Citra ketika teleponnya diangkat Doni. "Kamu sudah bangun?" Kamu kemana?" ucap Citra dengan manja. "Aku ke kantor untuk meeting. Kenapa tidak membangunkanku? Kan sudah aku bilang kalau aku ingin ikut," ucap Citra mengerucutkan bibirnya kesal. "Kamu pasti kelelahan karena melayaniku, jadi aku tidak tega membangunkanmu." Blus, pipi Citra merah merona ketika mendengar perkataan suaminya. "Sekarang makan siangmu, aku tidak lama sayang." Jangan lama-lama karena nanti aku akan merindukanmu," rengek Citra. "Baiklah, beri aku satu ciuman." "Muah, sudah, aku mencintaimu," ucap Citra dengan malu-malu. "Oke, aku tutup dulu teleponnya," ucap Citra. Setelah mendapat jawaban Doni, ia menutup teleponnya itu. Kenapa aku menjadi gila seperti ini?" ucap Citra sambil menggigit selimut yang menutupi tubuhnya. Sedangkan Doni di seberang sana pun sama, tersenyum sendiri setelah mendapat telepon dari istrinya. "Bos," asistennya sampai melambaikan tangannya di depan Doni berulang kali. Doni terperanjat. "Meetingnya akan segera dimulai," ucap asistennya menahan tawa. Iya," Doni berdehem lalu menjawab dengan tegas untuk menutupi rasa malunya. Kemudian Doni dan asistennya menuju ruang meeting. "Aku ingin meetingnya dipercepat," ucap Doni kepada asistennya. "Tapi bos," berani membantah, "gajimu akan kupotong 50%. "Baik bos, saya akan mengusahakannya," ucap asistennya pasrah daripada gajinya dipotong. "Bagus." Doni tersenyum puas dan ia sudah tidak sabar untuk segera pulang ke rumah dan memeluk istrinya. "Jika sedang dimabuk cinta, begitu deh," gumam asisten Doni dalam hati.